Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman di sisi kanan. Hari ini saya sedang berada di kota Bandung, tempatnya di daerah Cijaura. Pesantrennya sangat unik, out of the box, keren pisan. Pokoknya mah belum ada pesantren kayak gini, gokil pisan. Dan saya pengen tahu sejarah pesantren ini. Namanya pesantren Manbaul Huda. Manbaul Huda ya. Nah ini kita kenalan dulu. Assalamualaikum Kang. Manggilnya juga Akang dah. Dia Amang ya Akang. Itu kan dia Pak Ustadz. Jadi ini juga manggilnya Mang ya Akang. Ya sudah biar happy. Memang nggak apa-apa kan, yang pasti mah menginspirasi gitu aja ya. Ini tuh Ustadz siapa namanya, Kang siapa namanya? Fahmi. Kang Fahmi. Jadi ini saya ngobrol dengan pimpinan sekolah ya, atau kepala sekolah di Muallimin. Tapi teman-teman sahabat semuanya, saya pengen nanyanya mengenai sejarah aja dulu Manbaul Huda secara umum seperti apa sih, karena yakin nanti dari banyak alumni Manbaul Huda ataupun yang lainnya pengen tahu seperti apa sejarahnya. Dan sekarang kita ini Pak Ustadz nih, Kang ya, Kang Ustadz Akang gitu bicara ngomongin bagaimana sejarahnya. Kang, mangga coba gimana sih sejarah Manbaul Huda ini berdiri awalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ami. Saat ini aku sekarang diberikan amanah untuk mengelola tingkat SMA atau tingkat aliyah sebagai kepala madrasah. Ngomongin tentang Manbaul Huda, sebenarnya sederhana. Hadirnya Manbaul Huda itu sekitar tahun 60-an, itu basicnya dari masjid. Oh, masjid awalnya. Nama masjidnya namanya Masjid Manbaul Huda. Artinya sumber mata air petunjuk, kurang lebih seperti itulah gitu. Kebetulan foundernya adalah, salah satunya adalah kakek saya, Haji Ito Komarudin. Orang masyarakat sering menyebutnya Ajengan itu. Jadi sejak tahun 60-an beliau berkhidmat membangun masjid, mewakafkan segala macamnya, sampai kemudian sekitar ya masih di tahun 60-an juga. Karena mungkin masih pemahaman masjidnya masih sebagai tempat ritual saat itu, akhirnya kegiatan pendidikan saat itu dilakukan di rumahnya beliau. Di rumah yang belajar ngaji itu semua di rumah gitu. Boleh motong sebentar, langsung dipotong nih. Oke. Ini si kakek Ajengan itu sebelumnya basicnya memang pesantren juga. Ya, Ajengan itu berikut bersama istri pun basic pesantren dari pesantren Sukamiskin. Oh, pesantren Sukamiskin, pesantren tertua di Jawa Barat ya? Salah satunya ya. Ya, tertua Jawa Barat. Berarti reng-rengan Sukamiskin. Ya. Lanjut. Menarik nih. Udah ada Sukamiskinnya terus. Nah, beliau itu lulusan Sukamiskin. Nah, sejak awalnya sih waktu pelajaran ngaji di rumah itu semua adalah anak cucu cicit aja sebenarnya. Oh, anak-anaknya ada keluarga gitu, cucu. Keluarga gitu semua. Terus lama-lama tetangga, saudara jauh, akhirnya sampai nggak ketampung lah di rumah. Nah, akhirnya yang tadinya masjid punya lahan sedikit dibikin selasar lah gitu. Ya, betul. Akhirnya jadi madrasah Ibtidaiyah Manbaul Huda. Nah, dalam prosesnya akhirnya kakek tidak sendiri lagi mengajar. Berarti udah mulai resmi di bawah naungan negara waktu itu? Belum. Masih materi biasa aja, Quran, hadis. Betul. Ngaji, kalau zaman sekarang mah bahasanya Iqra ya. Iqra. Kalau dulu mah kan ada juga buku yang khusus belajar alif batasan, tapi tidak berbasis metode semacam Iqra gitu. Ada kayak gitu. Siap. Nah, Lanjut. Sampai pada prosesnya kemudian melibatkan sejumlah santri Pajagalan. Persis nomor 1. Wah, ini nih. Siap. Jadi beberapa santri-santri Pajagalan saat itu dilibatkan oleh kakek saya untuk terlibat ngejar di tingkat diniyah saat itu. Nah, sampai berjalan sampai pada tingkat berubah jadi pesantren, itu sebenarnya itu sudah di bawah naungan Bapak Amin Abu Saiman. Berarti Bapak Amin itu siapanya? Anaknya dari Haji To, Oh. anak pertama. Jadi mulai ada pesantren, mulai ada yang nginep berarti ya? Belum. Belum. Jadi masih ngajinya itu ba'da Isya gitu, ba'da maghrib. Ya kalau yang pesantren yang pengajian yang masih dikelola sama kakek itu dari mulai pengajian pada asar, Ya. sama pengajian mingguan malam Jumat. Ya, biasanya itu ternyata yang datangnya dari berbagai daerah. Saya baru tahu belakangan. Oh, jadi bukan cuma di daerah Bukan, Cijaura aja. bukan, karena saya tahu belakangan suatu saat saya mampir ke daerah
ke daerah Ciwidey, Ranca Bali gitu kan. Terus saya ketemu orang tua di sana. Ternyata mereka mengatakan saya murid Ajengan Mito, dulu suka ngaji ke sana. Wajib. Ini buat teman-teman di Indonesia, jarak antara Cijaura dan Ciwidey ini jauh banget, kurang lebih sekitar 2 jaman ya. Ya. Jadi mulai menyebar, Sudah tapi ada. belum ada pesantren yang secara resmi yang kita belum ada. Belum ada. Jadi kami saya cuma rutinan aja malam Jumat pengajiannya. Dan itu pun kadang-kadang yang saya tahu ya seingat saya yang ngajinya juga bukan kayak saya semua gitu, tapi melibatkan ustadz-ustadz yang lain. Digilir, ya. melibatkan ustadz yang lain. Awalnya sama beliau, terus dalam prosesnya kemudian melibatkan ustadz yang lain untuk memberikan hasanah yang lain. Siap. Kayak gitu. Nah, baru sekitar masuk jadi nama pesantren Persatuan Islam itu di kisaran tahun 90-an lah. 90-an. Berarti 60 ke 90 kurang lebih 30 tahun. Ya. Baru resmi Ada pesantren. Berarti ini kalau pesantren Persatuan Islam ini pesantren keberapa? 110, nomor 110. Nomor 110 ya. Itu pengusaha kita tahun 90 pas 96 siapa lagi. Iya. Kisar segitu. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, Pajagalan itu adalah pesantren Persis nomor 1. Nomor 2-nya juga di Pajagalan, nomor 3 nomor sekian sampai di sini jatuhnya ke nomor 110. Dan Oke, yang siap. menjadi pembeda dari sejak awal itu karena kita selalu menempelkan nama masjid Manbaul Huda. Itu karena kalau yang pesantren lain rata-rata yang pesantren PSI sudah aja, misalkan pesantren PSI 110 udah PPI 76, PPI 110. Nah, selebihnya nama kota kabupatennya. Betul. Kalau kita nama masjid. Kayak pesantren Persis Tarogong, Kujang. pesantren Persis Samarang Nah, gitu ya. udah gitu. Kalau ini Nama masjid. nama masjid, jadi memang yang brand yang dikenal sama orang ini bukan PPI 110-nya, tapi ini PPI Manbaul Huda. Manbaul Huda. Iya. Lanjut. Karena- Mulai nih resmi ya. Nah, jadi selalu dalam nomenklaturnya itu disebutkan PPI 110 misalkan Manbaul Hudanya selalu dibawa-bawa gitu, selalu dimasukkan. Udah ada yang mondok belum waktu itu begitu berdirinya? Belum. Bahkan waktu berdiri pesantren itu murid cuma 3 orang. 3 orang. 3 orang tuh tajiziyah 3 orang. Ya. Mereka udah lulus masuk sanawiyah 1 3 orang. Tajiziyah kosong. Iya. Jadi tajiziyah ini Persiapan. atau imdad. Jadi kelas sebelum dia masuk sanawiyah, karena memang materi sanawiyah itu agak susah, agama, dan ada orang yang umum. Nah, ini ke tajiziyah dulu. Iya, itu ya maksudnya tajiziyah itu ya. Iya, betul. Nah, terus Jadi, 3 orang ya. 3 orang masuk, dia lulus dari sanawiyah 1 ke sanawiyah 2 3 orang. Tajiziyah dari sanawiyah 1-nya kosong. Apa penyebabnya? Padahal kan ini masyarakat banyak gitu di Jaura. Ya mungkin itu ya, saya melihatnya sebagai proses perjalanan aja ya. Pada rulesnya seperti itu sampai 3 tahun atau 4 tahun berturut-turut, santri cuma 3 orang. Jadi walaupun santri 3 orang, gurunya 11 orang. Kalau ngomongin masyarakat nih, oke lah, kembali ke masyarakat ini yang menarik. Ini kan atau karena memang masyarakat awam, Masyarakat tidak tertarik dengan pesantren karena tidak menjanjikan apa-apa. Sementara di daerah kami di Cijaura sudah mulai ada peralihan dari masyarakat pertanian ke masyarakat pabrik. Oke, jadi cara berpikir mereka sudah secara jauh lebih cepat berubah. Mereka lebih memilih sebutlah sekolah umum ketimbang pesantren karena dengan jaminan kalau masuk sekolah umum bisa langsung masuk ke pabrik. so jadi mendingan Gitu. masuk ke sekolah aja, Ya. udah jelas pasti kerja. Pasti Kalau pesantren kerja. kesannya pengangguran, gitu ya. Pengangguran. Jadi ustaz ge duitan. Oh, duitan, stereotip itu masih seperti itu. 3 tahun. 4 tahun berturut-turut seperti itu. 3 murid. Tapi kita tidak pernah berhenti melayani. Terus saja. 3 orang murid dengan 11 guru dikeroyok gitu. Terus akhirnya bertambah kurang lebih saat itu secara institusional Ya. untuk tingkat sanawiyah itu kemudian dikelola sama Ustaz Rofiq Hussein. Iya. Kemudian berkelanjutan hingga kemudian beliau menginisiasi membuka tingkat mualimin itu Itu tahun 96. Tahun 96-an mualimin. 96. Berarti itu masuk mualimin itu setelah sanawiyah udah mulai banyak. Iya, sudah mulai santrinya. banyak. Udah mulai banyak, baru ke mualimin. Bila 96 kalau nggak salah. Lulusan pertama itu 99 kalau nggak salah. Lulusan pertama itu 99 dan kita pun kayak ujian segala macam masih ngikut ke sekolah negeri, ikut kayak gitu. Nah, dalam proses perjalanan itu Muhammad Huda sudah di tahun 90-an berapa masuk tahun 2000 kalau nggak salah
sudah mulai diinisiasi ngebuka MI juga, Oh, termasuk siap. ya termasuk RA PAUD sudah mulai diinisiasi, Tahun sudah 2000-an ada, itu. ya sudah ada 98 99 udah mulai.